Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu dalam kesehatan baik jasmani maupun rohani, dimurahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dijauhkan dari penyakit, musibah, dan seluruh mara bahaya. Kita selalu dijadikan orang yang beruntung dan diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Mengingat paparan Pak Fakhrul Razi, salah satu pimpinan PBNU yang menganggap remeh penelitian Nasabah Alawi pada saat berdiskusi bersama Kiai Imaduddin, seolah-olah meremehkan apa yang disampaikan oleh Pak Imaduddin. Dan kita semua seolah-olah selalu salah, teman-teman. Karena sebetulnya bukan hanya Pak Imaduddin yang meneliti Nasabah Alawi, tapi kita semua juga ikut meneliti Nasabah Alawi dari berbagai sumber. Karena kitab-kitab yang digunakan dan diteliti oleh Kiai Imaduddin ini juga bisa kita akses bersama. Nah, Pak Fakhrul Razi merasa terganggu dengan gerakan penelitian Nasabah Alawi sekaligus mengkritisi haliyah dan doktrin sesat dari Pak Alawi. Seolah-olah Habib Pak Alawi ini boleh menghina pribumi, apapun bentuknya, siapapun dia, apakah masyarakat biasa, apakah dari kalangan kiai, boleh. Namun pribumi haram menghina para habaib, mengkritisi para habaib. Nah teman-teman, ini namanya pola pikir yang terbalik atau pola pikir yang sungsang, maka perlu diluruskan. Mari sejenak kita dengarkan paparan Pak Fakhrul Razi, seperti apa tanggapan beliau tentang penelitian Nasabah Alawi dan tanggapan masyarakat terhadap Pak Alawi. Mari kita simak bersama. Pak Imad ini pidatonya di mana-mana itu haram cium Habib, haram apa-apaan. Semua Bani Alawi itu sudah menjadi sasaran genosida opini. Saya bilang ini sudah genosida. Semuanya itu antek penjajah, antek apa, antek ini. Saya melihat ini sudah. Bayangkan orang-orang yang sudah berjasa, orang-orang yang sudah mati, masih dimaki-maki semua. Mendengar paparan Pak Fakhrul Razi, seolah kita ingin tertawa, teman-teman. Karena di situ ada sebuah kelucuan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Fakhrul Razi. Saudaraku sekalian, munculnya gerakan pribumisasi atau kembali cinta dan bangga dengan produk dalam negeri kita berawal dari gerakan radikal dari kaum imigran Yaman. Mereka mengaku sebagai keturunan Rasulullah, tapi tanpa ada bukti yang kuat, baik secara literatur maupun secara ilmu genetika. Sampai hari ini, umat Islam Indonesia yang masih percaya dengan para Habib Pak Alawi, sebetulnya persentasinya kurang dari 20%, teman-teman. Saudara kita yang sekarang melawan para habaib, rata-rata berawal atau dilatar belakangi dari kedekatan mereka dengan para habaib. Biasanya mereka menjadi muhibbin setia awalnya. Namun setelah sekian lama, para muhibbin atau kita semua merasa hanya dibodohi, merasa hanya diakali, merasa hanya mendapatkan doktrin-doktrin untuk selalu hormat kepada Pak Alawi. Dan ketika tidak hormat, maka dianggap dosa, dianggap sebuah kesalahan. Sementara mereka menganggap kita seperti alas kaki yang tidak ada harganya dari dulu sampai hari ini. Dan perlu diketahui, teman-teman, saya pribadi memiliki hubungan erat, memiliki hubungan akrab dengan salah satu oknum Pak Alawi. Bahkan lebih dari 10 tahun. Saya akrab dengan para habaib di Kabupaten Pasuruan maupun di Kabupaten Jombang. Tapi di Kabupaten Jombang, para habaib tidak begitu berkembang. Karena di Jombang lebih percaya kepada para ustadz atau kiai Nusantara. Nah, apalagi teman-teman yang ada di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang merupakan basis bagi kaum Pak Alawi, yang dulu juga banyak muhibbin dari dua daerah itu. Bahkan hasil bahsul masail di Malang menetapkan bahwa
Habib Ba'alawi adalah dzurriyyah Rasulullah yang asli. Nah, ini terlalu nekat teman-teman. Katanya dihadiri oleh 30 pesantren yang ada di Kabupaten Malang. Tapi ini juga tidak bisa dipertanggungjawabkan karena keputusan ini tidak objektif. Ini adalah keputusan subjektif, yaitu mereka adalah penggemar Ba'alawi dan simpatisan bagi Ba'alawi itu sendiri. Artinya tidak mewakili LBM atau Lembaga Bahsul Masail seluruh Nusantara. Nah, keanehan-keanehan yang dilakukan oleh habaib Ba'alawi ini membuat masyarakat muak dan jenuh. Akhirnya terjadilah gerakan pribumisasi. Artinya kita harus kembali kepada produk dalam negeri, apapun itu. Apakah produk makanan, produk keilmuan, produk intelektual, produk budaya, semua harus kita kembalikan kepada pribumi kita, yaitu Nusantara. Dan mulai menghapus produk-produk impor, apapun itu. Lalu mengapa Pak Fakhrul Razi menyalahkan Kiai Imaduddin khususnya dan masyarakat pada umumnya ketika kita sama-sama menguak fakta yang selama ini sudah dilakukan oleh Habib Ba'alawi. Padahal ini sangat berbahaya jika kita biarkan karena menyangkut akidah, sejarah, dan martabat bangsa Indonesia. Mari kita lihat data yang berkaitan dengan perilaku dan doktrin sesat dari kalangan Ba'alawi yang masif, yang disebarluaskan di masyarakat secara serentak. Dan bahkan banyak yang percaya dengan doktrin-doktrin sesat seperti ini. Kita mulai dari doktrin para habaib yang harus menghormati keturunan Ba'alawi, yaitu doktrin bahwa kaki Habib yang bejat, penuh dosa, ahli maksiat, itu lebih utama daripada kepala kiai yang memakai surban. Di sini sangat tegas bahwa mereka menghina ulama non-Ba'alawi, khususnya ulama yang lahir dari Nusantara ini, dan ulama-ulama lain secara umum. Maka wajib bagi kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat supaya selalu waspada dengan doktrin sesat seperti ini. Dan bahkan yang terjadi adalah kebalikannya. Habib yang jahat, ahli maksiat, bodoh, itu bagaikan sampah yang tidak ada gunanya jika kita bandingkan dengan ulama-ulama yang lahir di Nusantara khususnya dan di seluruh dunia pada umumnya. Kemudian kesesatan kedua yang dilakukan oleh Ba'alawi, dan ini merupakan fakta bahwa Ba'alawi mengklaim bahwa mereka memiliki nasab yang sambung dengan Rasulullah dan menganggapnya paling sahih. Tidak ada nasab lain yang sesahih Ba'alawi yang dianggap sambung kepada Rasulullah. Mereka tidak segan mempersekusi, mengintimidasi siapapun yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Padahal nasab Ba'alawi sendiri sangat bermasalah. Bayangkan, selama 550 tahun tidak terdeteksi. Lalu tiba-tiba oleh Habib Ali As-Sakron dimunculkan berdasarkan dugaan, berdasarkan keyakinan. Ini kan sangat konyol, sangat aneh. Sedangkan ulama Sunni atau ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang pernah menyebut nama Ubaidillah, ini hanya mengcopy paste, hanya menduplikat pengakuan dari Habib Ali As-Sakron. Nah, ini harus kita perjelas bahwa metode penetapan nasab model seperti ini adalah salah dan sesat dan juga menyesatkan. Terlebih masyarakat harus dihimbau untuk tidak percaya dengan klaim sesat seperti ini. Kemudian berikutnya yaitu Ba'alawi menerapkan teori rasis dari warisan Belanda. Mereka menganggap ras paling mulia dan unggul dengan membawa nama besar Rasulullah SAW. Padahal ini adalah klaim sesat dan menyesatkan. Dan kita wajib memberikan informasi yang utuh, yang benar kepada masyarakat kita. Bahwa dalam ajaran Islam tidak ada sistem kasta, kecuali hanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ba'alawi membelokkan sejarah. Mereka mengklaim bahwa Ba'alawi yang menyebarkan Islam pertama kali di Indonesia. Padahal mereka baru datang di Indonesia di abad ke-19
sampai abad ke-20. Selain itu, mereka menerapkan politik belah bambu, yang satu diangkat dan yang satu diinjak. Mereka mengakui Wali Songo sebagai bagian dari keturunan Ba'alawi. Namun, anak turun daripada Wali Songo ini tidak dianggap atau tidak diakui, yang mereka sebut dengan istilah majhul atau tidak diketahui. Misalnya, nasab keluarga Sidogiri dulu dianggap majhul, padahal setelah mengajukan ke Naqobah Internasional justru mendapatkan syahadah atau pengakuan dari Naqobah Internasional. Sedangkan nasab Ba'alawi sendiri justru yang dianggap gugur oleh Naqobah Internasional. Nah, ini perlu diluruskan teman-teman, supaya masyarakat tahu dan tidak salah paham. Lalu kemudian, Ba'alawi juga mudah mengklaim datuk-datuknya, nenek moyangnya sebagai wali Allah secara serampangan dan gegabah. Dikit-dikit wali, dikit-dikit wali. Dan tidak jarang membandingkan tokoh mereka dengan tokoh lain yang lebih mulia. Misalnya, membandingkan Asy-Syaikh Faqih Muqaddam dengan Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Padahal zamannya berbeda. Juga menganggap tokoh mereka lebih unggul daripada Rasulullah SAW. Tentu ini adalah sesat dan menyesatkan. Dan ajaran seperti ini keluar dari ajaran Islam. Dan anehnya, doktrin seperti ini selalu disampaikan kepada masyarakat di setiap kesempatan. Pada saat mereka ceramah, mengisi pengajian, selalu isinya doktrin. Tidak ada ilmu di dalam pengajian itu. Padahal ini semua hanya klaim semata. Apalagi seorang umat biasa dibandingkan dengan Rasulullah. Maka ini adalah salah satu tindakan jahil murokab, yaitu sebuah kebodohan yang kuadrat. Kenapa disebut jahil murokab? Karena sebuah pemahaman yang salah, yang keliru, namun mereka tidak sadar bahwa mereka adalah salah. Dan masyarakat harus kita beritahu, harus kita beri pemahaman bahwa klaim dari Ba'alawi secara berlebihan terhadap datuk-datuk mereka itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Kemudian berikutnya, Ba'alawi mengklaim bahwa NU berdiri karena Ba'alawi. Padahal faktanya dalam sejarah tidak ada penyebutan nama Ba'alawi atau tokoh-tokoh dari Ba'alawi. Walaupun ada salah satu tokoh di pengurus kecamatan misalkan, atau pengurus cabang, nama-nama Ba'alawi ada. Tapi itu pun bukan mengatasnamakan Ba'alawi, tapi nama pribadi. Selain itu, Ba'alawi juga mengklaim bahwa kemerdekaan Republik Indonesia, kemudian bendera merah putih, lambang negara, semuanya atas peran Ba'alawi. Padahal kita semua tahu bagaimana NU didirikan. Kita tahu bagaimana proses kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan. Nama Ba'alawi tidak kita temukan, walaupun di daerah tertentu ada nama Habib tertentu. Namun secara garis besar Ba'alawi tidak memiliki peran apapun. Nah, ini juga harus dijelaskan kepada masyarakat supaya tidak salah paham. Kemudian berikutnya, Ba'alawi juga membelokkan makna hadis bahwa anjuran mencintai Ahlul Bait diarahkan mencintai kepada para habaib Ba'alawi. Padahal istilah Ahlul Bait sendiri hanya berhenti sampai Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain. Selebihnya itu tidak. Bahkan saudari Hasan dan Husain yang bernama Ummi Kulsum dan Zainab juga tidak termasuk Ahlul Bait. Lalu tanpa malu mereka mengklaim bahwa mereka adalah Ahlul Bait. Selain itu, mereka juga membuat hadis palsu, yaitu barang siapa yang tidak mencintai Habib nanti tidak akan pernah mendapatkan syafaat Rasulullah, tidak akan masuk surga. Padahal mereka bukan orang Arab, bukan gen Arab, tiada lain dan tiada bukan, mereka adalah keturunan Yahudi Al-Khazar, yaitu ras lain yang bukan Arab dan bukan Asia.
Dan ini harus kita sebarluaskan kepada masyarakat supaya tidak ada kesalahpahaman tentang status Bang Alawi. Oleh karena itu, kita selalu bersuara, kita tidak tinggal diam untuk selalu memberikan edukasi kepada masyarakat. Saudaraku sekalian, apakah kita akan tetap diam melihat fakta seperti ini? Melihat keanehan dari Bang Alawi seperti ini? Padahal kita baru membahas dan mengkritik Bang Alawi sekitar 1 tahun terakhir ini. Sedangkan selama 2 abad, kita hanya berdiam diri, diinjak-injak diam, dihina diam, tidak pernah dihargai, kita juga diam. Dan pada saat kita bertawadhu, rendah hati, justru diinjak-injak dan dimanfaatkan. Lalu apakah kita selalu diam? Nah, kira-kira apa pendapat kalian? Silahkan nanti tulis di kolom komentar. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.